Memasuki ruangan pemeriksaan UGD, Ibu Sinta datang ke UGD dengan wajah lebam, lengan memar, dan terlihat ketakutan. Pak Hendro menemaninya dengan wajah cemas yang dibuat-buat. Ada yang bisa saya bantu? Suster, tolong istri saya jatuh dari tangga tadi siang sampai mukanya lengkap begini. Baik Pak, mari Bu silahkan duduk di sini. Saya akan cek nada vitalnya dulu ya Pak. Namanya siapa Bu? Nama saya Sinta. Baik Bu Sinta, saya perawat Ratna. Ibu merasa sakit di bagaimana saja? Lengan dan perut saya terasa sakit serius. Baik, Pak, saya akan panggil dokter untuk memeriksa. Selamat sore. Sorry dok. Baik, saya Dokter Selvi. Kamu Sinta ya? Sekarang Boleh saya tahu yang sangat kronologis kejadiannya? Dok, istri saya jatuh dari tangga. Ceroboh sekali dia. Saya sudah sering ingatkan agar hati-hati. Terima kasih Pak. Tapi maaf, saya mau mendengarkan ceritanya dari Ibu langsung. Baik, Ibu Sinta bisa ceritakan apa yang dirasakan? ya dok, saya memang jatuh dari tangga. Baik, untuk pemeriksaan yang lebih detail lagi, saya perlu memeriksa Ibu. Saya akan melihat ada yang sakit. Mohon Pak Hendro bisa keluar sebentar. Tidak perlu dok, saya suami, saya berhak. Baik, prosedur yang tidak bisa ditawar. Kami perlu melihat kebutuhan dan privasi pasien. Baiklah dok, saya tunggu di luar, jangan lama-lama ya Bu. Mari Pak, silakan isi formulir administrasi dulu ya. Sudah. Terima kasih Pak. Dok, saya memang tidak jatuh dari tangga, tapi ibu suami dari pagi. Tidak apa-apa Bu, kami di sini bisa membantu Ibu. Ibu boleh saya tahu apa yang memicu kejadian ini? Tadi pagi saya terlambat siapkan sarapan untuk suami saya karena anak saya menangis Bu. Sudah Bu, Ibu aman sekarang. Apakah ini pertama kali terjadi? Bukan dok, sudah 2 tahun, tapi tadi pagi lebih parah. Saya sangat prihatin mendengarkan cerita Ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dan obati semua luka Ibu. Saya akan ditemani oleh perawat Ratna. Untuk apa dok? Apakah Ibu mengizinkan saya untuk mengambil foto luka-luka ini untuk dokumentasi medis? Ya dok, silakan. Baik Bu, saya akan membantu Ibu melepas baju untuk pemeriksaan ya. Apakah mereka akan paksa saya untuk lapor ke polisi atau untuk meninggalkan suami saya? Tidak Bu, tidak ada yang memaksa Ibu melakukan apapun. Mereka hanya akan melakukan informasi tentang pilihan-pilihan Ibu. Butuhkan keputusan sepenuhnya ada di tangan Ibu. Baik dok. Baik dok. Saya akan hubungi psikolog Sarah dan Mbak Dewi dari LPP. Iya, ngomong saya. Yesus. 20 menit kemudian, psikolog Sarah dan Mbak Dewi datang ke ruangan konseling. Ibu Sinta sudah dipindahkan ke ruangan yang lebih privat dan nyaman. Salam Bu Sinta, saya Mbak Dewi, senang bertemu dengan Ibu meski dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Ya, salam kenal juga Bu. Bu Sinta, saya akan tinggalkan Bu Sinta dengan psikolog Sarah dan Mbak Dewi. Saya akan kembali lagi sebentar. Selamat sore Ibu Sinta. Nama saya Sarah, saya psikolog dulu. Teman saya Mbak Rina dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Baik dok, terima kasih. Ibu Sinta, pertama-tama saya ingin Ibu tahu bahwa tidak ada yang salah dengan diri Ibu. Kekerasan yang Ibu alami bukan kesalahan Ibu.
kalau saya memutuskan untuk pergi dari rumah, bagaimana caranya? Suami saya akan marah. Kami punya prosedur keamanan yang ketat, Bu. Pertama, lokasi rumah aman, sangat rahasia. Kedua, kami akan bantu Ibu membuat rencana keamanan, misalnya untuk waktu yang tepat untuk pergi, apa saja yang perlu dibawa, bagaimana menjemput anak-anak dari sekolah dan aman dan sebagainya. Bu Sinta tidak perlu memutuskan hari ini, tapi penting untuk Ibu membuat tas siaga, tas berisi dokumen penting. Simpan di tempat yang mudah Ibu jangkau jika suatu saat Ibu perlu pergi dengan cepat. Baik, saya mengerti, Mbak. Bu, suami ibu sudah menunggu cukup lama di luar. Apakah ibu siap untuk bertemu dengan beliau? Atau ibu ingin kami yang bicara dengan beliau? Saya akan pulang dengan dia nanti. Pasti dia akan tanya bicara apa di dalam tadi. Soalnya lama sekali. Bu Sinta, saya bisa menjelaskan ke suami ibu bahwa pemeriksaan memang memerlukan waktu karena kami perlu memastikan tidak ada cedera internal. Itu penjelasan medis yang wajar. Dan Ibu simpan nomor kontak kami dengan baik. Ibu bisa hubungi kapan saja, 24 jam. Kami juga akan follow up kondisi Ibu dalam beberapa hari ke depan. Apakah Ibu punya nomor HP yang aman? Saya punya HP, tapi suami yang pegang. Dia juga sering cek dan dia juga tahu kata sandi. Baik, mungkin Ibu bisa simpan nomor kami dengan nama yang tidak mencurigakan. Misalnya dengan nama salon, cantik atau toko kue Dewi, dan hapus story chat setelah Ibu hubungi kami, atau Ibu bisa hubungi kami dari nomor lain, misalnya dari HP teman atau keluarga. Bu Sinta, kami juga ingin membuat janji untuk konseling lanjutan. Apakah Ibu bersedia datang minggu depan? Ibu bisa bawa anak-anak juga supaya kami bisa evaluasi kondisi mereka. Bagaimana saya bisa keluar kalau suami saya bisa curiga sama saya? Bu Sinta, saya bisa memberikan surat rujukan untuk konseling psikologis sebagai bagian dari perawatan medis Ibu. Itu alasan yang sah dari medis. Baik, Dok, terima kasih. Halo LPP. 1 minggu kemudian, telepon darurat malam hari, pukul 22.30, HP Mbak Dewi berdering. Halo LPP Dewi, ada yang bisa dibantu? Ibu Sinta berbisik dengan panik, terdengar suara tangisan anak di latar belakang. Mbak Dewi, ini Sinta, tolong saya. Dia marah lagi dan ancam akan bunuh saya.